Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Sabrina Ansya Putri. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pandu Anak yang Rajin. Ada yang tahu ceritanya? Atau ada yang pernah mendengar cerita ini? Hayo. Oke, baiklah. Di sini kakak akan memperkenalkan teman kakak. Yang pertama yaitu ini namanya Pandu. Kemudian ada Pak Anton. Dan ada Ibu Pandu. Nih. Baiklah. Kakak akan langsung menceritakan sebuah dongeng. Di suatu desa, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Pandu. Ia hanya tinggal bersama ibunya. Pagi itu, ketika Pandu sedang mengembalakan kambing, sembari mengembalakan kambing dan menunggu kambing-kambingnya makan, Pandu memanfaatkan waktunya untuk membaca buku. Kemudian, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak yang menghampiri Pandu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nak, bolehkan Bapak duduk sebentar di sini? Ya, silakan duduk, Pak. Lalu Pandu mengajak Bapak itu minum. Silakan diminum, Pak. Terima kasih, Nak. Sembari minum, Pak Anton menanyakan namanya. Nak, siapakah nama kamu? Nama saya Pandu, Pak. Oh, iya, Nak Pandu. Pandu terlihat asyik membaca buku, hingga ia tidak menyadari bahwa Pak Anton sedang memperhatikannya. Kemudian Pak Anton bertanya kepada Pandu. Nak, apakah kamu tidak sekolah? Ini kan jam waktunya sekolah. Ketika itu, Pandu menjawab dengan raut wajah yang sedih. Saya belum bisa melanjutkan sekolah, Pak, karena ibu saya tidak mempunyai uang untuk membayar SPP sekolah. Buku yang saya baca pun adalah buku pinjaman teman saya, Pak. Padahal saya ingin sekali sekolah seperti teman-teman yang lain, belajar dengan rajin, mewujudkan cita-cita saya, dan membahagiakan ibu saya. Melihat cerita Pandu, melihat Pandu yang tekun belajar, dan mendengar cerita Pandu, Pak Anton pun terharu mendengarnya. Cita-cita kamu bagus, Nak. Tetaplah belajar ya. Ketekunan kamu akan memperoleh hasil dan kamu pasti akan sukses di masa depanmu. Tapi apakah saya bisa, Pak, mewujudkan cita-cita saya dan sukses? Tapi saya kan tidak sekolah, Pak. Mengapa tidak? Jika kita berusaha, Allah pasti akan menolong kita dan memberikan kemudahan bagi kita. Lalu Pandu mengucapkan terima kasih kepada Pak Anton. Terima kasih banyak, Pak. Insya Allah Pandu akan belajar dengan rajin. Terima kasih atas nasihat Bapak dan motivasinya, Pak. Pak Anton pun pamit meninggalkan Pandu dan mengucapkan salam. Sama-sama, Nak. Teruslah belajar ya. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Keesokan harinya, ketika Pandu ingin pergi merumput, ibunya pun berteriak kepada Pandu. Pandu,
Pandu, kamu diterima di sekolah, nak. Apa, Bu? Yang benar, Bu. Pandu sedang tidak bermimpi, kan, Bu? Tidak, nak. Tadi ada seorang bapak-bapak yang menghampiri ibu. Ia mengatakan bahwa kamu telah diterima di sekolah, nak. Bapak tersebut memberikan beasiswa kepadamu. Dan mengatakan kepada ibu bahwa ia kagum dengan ketekunan kamu, nak. Kamu berhak mendapatkan beasiswa ini. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya Pandu bisa sekolah, Bu. Iya, nak. Siapapun bapak yang baik hati itu, semoga Allah membalas kebaikannya. Amin, ya Allah. Iya, nak. Ibu pun tidak tahu siapa bapak baik hati itu. Ayo, nak, kita segera bergegas ke sekolah dan mendaftarkan kamu ke sekolah. Baik, Bu. Pandu sudah tidak sabar untuk sekolah. Setibanya di sekolah, alangkah terkejutnya Pandu ketika mengetahui bapak kepala sekolah tersebut adalah Pak Anton yang bertemu dengannya kemarin. Assalamualaikum, nah. Assalamualaikum, Bu. Selamat ya, anak Pandu. Kamu telah diterima di sekolah ini. Ini berkat ketekunan kamu. Kamu berhak mendapatkan beasiswa ini. Pak Anton, ini beneran Bapak? Ya, nak, ini Bapak. Bapak adalah kepala sekolah di sekolah ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Berkat Bapak, Anton, Pandu bisa sekolah. Pandu sangat bersyukur dipertemukan sama Bapak. Akhirnya Pandu bisa sekolah dan mewujudkan cita-cita Pandu. Belajar yang rajin ya, nak. Belajar yang rajin dan terus lagi belajar agar cita-cita kamu tercapai. Terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak. Nah, selesai. Jadi, apa pesan moral yang kita ambil dari cerita Pandu? Yang pertama yaitu orang yang pemalas akan merugikan dirinya sendiri. Dan yang kedua, orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin akan mendatangkan keberuntungan bagi dirinya. Karena sifat Pandu yang rajin, akhirnya Pandu diterima di salah satu sekolah. Jadi, jika kita mempunyai keinginan, kita harus rajin dan berusaha. Insya Allah akan memberikan jalan kemudahan dan memberikan pertolongan melalui perantara seperti Pandu dipertemukan dengan Pak Anton. Melalui Pak Anton, Pandu bisa sekolah. Baiklah, mungkin itu saja cerita dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.